Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Keluaran, bab 34, ayat 5b sampai 9 dan 28. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang keras kepala, tetapi ampunilah segala dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah diperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dan barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya. Benih melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 36 sampai ayat 43. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya,
Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai dan sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Sehat selalu dan bahagia selalu. Saudara-saudari yang terkasih, kejahatan dan kebaikan memang berjalan seiring. Ketika orang hanya bertahan dalam kejahatan, ia akan selalu menuai hasil yang tidak baik. Ketika ia bertahan dalam kebaikan, tentu ia akan menuai kebaikan juga. Kejahatan bagaikan lalang yang tumbuh di antara gandum. Sang punya ladang tidak menginginkan kehadiran lalang, dan ia mempunyai wewenang untuk menyingkirkan lalang itu. Namun, terkadang tidak mudah mencabut lalang di antara gandum-gandum, karena rupa dan bentuknya hampir mirip. Demikian pula kejahatan dan kebaikan dalam situasi kita saat ini. Semakin sulit untuk dibedakan. Banyak dari kita yang sering bermain dalam ranah abu-abu. Maka seringkali kebaikan yang tampak ternyata hanyalah kejahatan terselubung. Namun kita mesti ingat bahwa dari buahnya lah kita dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup entah sebagai lalang ataupun gandum. Semua itu adalah pilihan kita sendiri. Namun pada hakikatnya Bapa menaburkan benih gandum dan bukannya lalang sebagaimana yang dilukiskan dalam kitab Keluaran. Allah itu pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan yang mengampuni kesalahan dan dosa. Dan kita mesti ingat bahwa yang menghukum kita adalah diri kita sendiri melalui hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita semua diajak untuk kembali melihat seluruh kehidupan kita saat ini. Apakah kita menerima benih gandum atau kita menerima benih ilalang? Apakah kita sudah tumbuh dan berkembang sebagai gandum atau lebih mirip sebagai lalang? Dengan demikian kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang lalu. Selamat berkarya, tetap semangat, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.